Nah, ini dia. Oke, Tribuda. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini Tribuners, siang ini ya. Oh ya, siang ini kita dari studio di Tribun Jambi di Lebak, Bandung, langsung connect dengan bintang tamunya. Akunnya namanya Halunda. Oke, di mana Iya, ini halo. posisinya? Iya, Halunda. Posisinya di mana nih? Aku sekarang di rumah sih. Di rumah daerah mana? di daerah Pasir Di Putih, daerah Jalur Pasir Putih, Selatan. Jalur Selatan. Pasir Putih. Oke, Tribuners, kita langsung aja ya kenalan ini kali ini bintang tamunya atau kenalan sendiri nih yuk. Panggilnya siapa Wow. ini? Yuk, Kak atau Kak aja ya? Panggil Indah aja. Oh, siapa? Indah. Indah ya. Indah. Oke. Oke, kenalan ini kita hadirkan di sini Tribuners juga ini nama lengkapnya Indah Iswanti. Jadi Iya, ada ini betul. gadis Jambi juga, cantik nih, tinggal di Pasir Putih ya Indah ya. Iya, betul, Kak. Iya betul Kak. Oke, nanti dengan Indah ini Tribuners kita akan ngobrol-ngobrol seputar ini sih pengalaman dari Indah. Indah ini sangat berprestasi bukan hanya di Jambi, di nasional juga ya In. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Bahkan sempat ke ini Tribuners, ke Asia Youth International Model United Nation. Artinya ini kan bukan Jambi aja, udah levelnya udah melampaui Indonesia. Oke. Oke, suaranya jelas ya In dari sana? Jelas. Jelas. Oh, jelas. Oke, diterima. Bagus. Oke, In, kenalan langsung aja sih dengan Tribuners yang ada di Jambi dan Indonesia. Kayaknya bukan cuma Jambi yang nonton nih. Ada Indonesia juga sih, karena follower akun Tribun Jambi ini kan Sumatera juga, Indonesia juga. Mungkin ada luar negeri juga lagi nonton. Oke, In, langsung kenalan aja In, gitu. Oke, halo Tribuners. Jadi namaku Indah Iswanti. Umur aku 20 tahun. Saat ini aku mahasiswa kesehatan masyarakat di Universitas Jambi. Oke, gitu aja. Iya dong. Oke, aku tambahin ya. Oke, Indah Iswanti ini panggilnya In ya? In atau siapa ini? Indah. Baik. Indah ini mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat ya? Iya, di betul. Universitas Jambi angkatan 2018 berarti. 2017. 2017. Oh ya, sorry. Berarti 2017 ini tahun ketiga Indah kuliah di FKM Unja. Jadi mungkin kalau mau tanya-tanya soal kesehatan atau soal gizi kayak cocok di. Nah, Indah ini di tahun kedua dulu waktu kuliah juga pernah menjadi wakil atau delegasi di Asia Youth International Model United Nation. Kemudian waktu SMA juga pernah menjadi peserta OSN Biologi SMA se-Kota Jambi. OSN itu apa ini? Olimpiade Studi Nasional ya, S-nya. Iya, siswa nasional. Aku lupa juga nih. Oke. Kemudian ada lagi nih kayaknya suaranya keren nih. Karena Indah masuk top 20 finalis singing competition OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kayaknya suaranya nggak diragukan lagi nih. Nanti bisa kita minta apa Indah nyanyi biar Tribuners tahu deh. Atau jangan-jangan besok kan kita nggak tahu ada yang mau ngajak kolaborasi ya. Oh iya In, kita langsung sharing aja nih, kita mulai aja. Boleh. Indah ini kan saat ini kesibukannya sebagai mahasiswa nih, mahasiswa yang fakultasnya tentu saja kayaknya banyak ribetnya karena di FKM ini kan tentu berbeda dengan ilmu sosial ya. Ini lebih ke ilmu eksak ya, maksudnya ke jurusan yang sibuk gitu ya. Iya. Kalau dibilang sibuk, ya sibuk. Tapi kalau dibilang santai banget, ya santai banget. Nah, inilah
kalau apa orang yang pintar selalu menganggap dirinya tidak sibuk karena sudah terbiasa. Oke, apa aja ini kegiatannya selain kuliah ini? Kalau kegiatan sekarang Kalau kegiatan sekarang kan aku kan kan lagi aku kan persiapan lagi untuk final persiapan Putri untuk Hijab final Putri Indonesia Hijab juga. Indonesia juga. Iya, habis itu, Iya, habis jadi itu sekarang banyak-banyak jadi sekarang latihan sih banyak latihan. untuk persiapan ke Putri Hijab Indonesia itu. Terus habis itu aku juga ada apa ya kayak kegiatan buat nyanyiin diri sendiri sih sebenarnya ini namanya karena aku sering latihan makeup gitu. Oh gitu gitu. Oke oke nanti next kita ajak sih ke apa kasih tutorial makeup kayaknya menarik. Boleh Oke banget. gitu. Tapi yang menarik tadi oh ya selain itu kemudian ada aktivitas lain Indah. Terus sekarang ini sih Kak aku lagi apa ya? Jadi kan aku tuh ada ikutan kayak suatu kepanitiaan di MUN gitu sama kayak aku pergi kemarin yang ke Asia Yat itu cuman dia kan ini sekarang ini online. Nah, jadi aku sekarang gabung sama panitianya sih sebenarnya, tapi bukan yang itu. Namanya World Youth Model United Nation. Apa? Bilang? World Youth Model United Nation. Oke. Tapi di panitia ya kali ini ya? Iya, kali ini aku di panitia di bagian Head of Delegate Affairs-nya, jadi penerimaan delegate gitu sih. Oke, karena udah senior, karena udah alumnus ya. Iya, udah Oke, alumnus. Indah ini kan juga seorang apa ya putri hijab ya, jadi tentu tahu tentang soal model, kemudian lifestyle, kemudian cara tampil yang menarik. Tapi kayaknya untuk yang penampilan kita ngobrolin di next ya. Karena tentu ada waktu sendiri nanti kita bahas. Nanti tapi janjian dulu nanti Indah juga jadi bintang tamu lagi sih. Ya, mau kan? Boleh, tapi kali ini kita sharing. Oke, nice. Nah, kita obrolin tentang pengalamannya di event di apa ya? Event ya itu ya, event-event internasional ya. Nanti Indah bisa sharing dengan teman-teman Tribuners ini gimana sih cara mengawalinya? Indah mendapat informasi tentang event-event itu, kemudian ada niatan dari diri Indah untuk masuk ke acara itu, kemudian effortnya dari seorang Indah, seorang gadis Jambi ya, seorang gadis Jambi bersaing untuk seleksi kan tentu ada seleksi kan di situ, bersaing dengan seleksi banyak daerah hingga akhirnya lolos, kemudian di event itu seperti apa nanti Indah bisa bagi pengalaman dong, sambil siapa tahu kan ini kan bisa memotivasi nih, memotivasi betul. teman-teman Tribuners atau teman-teman di Jambi yang ingin mencoba atau ngikutin jejaknya Indah. Kayak mana boleh bagi-bagi pengalaman dong soal boleh banget. Oke, jadi event yang aku ikutin itu namanya Asia Youth Model United Nation. Nah, jadi ini tuh event yang ikutnya itu dari berbagai negara. Karena waktu itu aku juga eventnya ada yang dari Mesir waktu itu ada. Terus dari Asia juga ada. Dan dari negara-negara lain juga ada. Nah, nanti di Asia Youth Model United Nation ini atau AIMUN ya, kita nyebutnya AIMUN. Oke. Nah, AIMUN ini tuh nanti iya, betul, AIMUN. Nah, nanti di AIMUN ini jadi secara garis besarnya itu kita itu kayak simulasi sidang PBB gitu loh. Nah, jadi di AIMUN ini ada beberapa konsil atau beberapa bidang. Itu tuh kayak WHO, UNHCR, nah yang gitu-gitu. Atau FAO, yang bidang-bidang dunia lainnya itu yang di PBB. Nah, nanti setiap delegasi yang terseleksi itu, mereka itu diutus menjadi salah satu perwakilan untuk negara tertentu, di bidang tertentu. Contohnya nih kayak aku waktu itu terpilih sebagai
representatif dari negara Malaysia untuk bidang WHO. Jadi nanti di selama meeting session itu kita itu kayak nyampein pendapat-pendapat kita, abis itu tapi sesuai dengan negara yang kita ini ya, yang kita dapat. Contohnya nih kayak aku Malaysia, aku dapat tentang kesehatan mental waktu itu, kebetulan temanya di WHO. Nah jadi aku akan menyampaikan gimana nih kesehatan mental di Malaysia gitu loh. Nanti apa namanya itu, hasilnya itu adalah berupa keputusan bersama untuk negara-negara yang udah join di WHO itu gitu. Oh ya, akhirnya berarti nanti di forum itu dari beberapa apa ya istilahnya delegasi ya, saling semacam beradu argumen atau seperti apa nanti? Iya, beradu argumen, iya sih, bisa dibilang ya? gitu, beradu argumen. Iya, berarti bentuknya sidang. Jadi sidang yang apa ya? Sini meja, kemudian meja debat atau seperti apa? Oh, jadi waktu itu kan menyesuaikan juga ya Kak sama ruangannya. Kalau kebetulan aku waktu itu jadi satu ruangan, terus di depannya itu ada yang namanya chair, terus co-chair dan reporter. Itu mereka yang memimpin sidangnya. Nah, terus kita delegasi itu duduk per baris, per negara masing-masing, itu karena kita sesuai abjad. Iya. Habis itu nanti gini, misalkan chairnya bilang, kalian ada mau ngajuin mosi apa nih yang mau bakal dibahas gitu. Nanti kalau misalkan ternyata ada mosi yang mau dibahas, terus nanti kita nyampein masing-masing ke depan gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita mau ngomong, kita ngangkat plakat kita, terus kita baru dikasih giliran buat ngomong gitu. Hasilnya gimana ini? Hasilnya ketika apa? Tentu beberapa negara ya, istilahnya kan dapat misalkan Ida mewakili apa ya, Malaysia ya, Malaysia, kemudian misalkan debat dengan perwakilan dari misalkan Amerika seperti itu, iya betul. Kalau misalkan kalau misalkan ada pendapat yang mungkin menurut mereka kontra nih, atau yang nggak sesuai, terus mereka juga ngajin pendapat mereka gitu sih. Hasilnya apa ini di situ? Hasil apa nih maksudnya? Maksudnya hasil dari debatnya, artinya mengerucut ke kemenangan atau seperti apa gitu? Oh gitu. Kalau hasilnya sih sebenarnya bukan maksudnya bukan pendapat ini yang benar atau pendapat ini yang benar ya hasilnya itu, tapi kita lebih ke keputusan bersama gitu loh. Jadi nanti, ternyata misalkan kebijakan ini yang baik nih untuk negara ini semuanya gitu. Jadi mungkin juga makanya pendapat kita kan nggak bakalan dipakai seterusnya ya. Jadi ada pendapat dari negara lain juga gitu. Ya. Oke, kayak menarik banget. Aku bisa bayangin di situ ada banyak orang ya, bukan dari berbagai latar belakang dan berbagai negara situ, anak muda semua, kemudian saling berpendapat. Artinya kan ramai banget di situ. Iya, ramai dan banget. Yang menarik kan pasti menggunakan bahasa Inggris, bahasa internasional kan. Nah, oke, Tribuners, kayaknya teman-teman ke Tribuners kalau mau belajar bahasa Inggris bisa datang ke tempat Ida aja ini. Oke. Tapi ada ini yang menggunakan bahasa daerah juga di situ. Maksudnya bahasa dari negara asal. Ada juga atau sudah fluent bahasa Inggris semua atau masih separuh-separuh gitu? Oh gitu. Kalau mengenai bahasa Inggris nggak semuanya lancar sih di situ juga. Karena aku juga bahasa Inggrisnya maksudnya belum advance banget ya. Tapi seenggaknya kalau misalkan buat ngomong ya bisa. Seenggaknya kita daily ngomong sama orang-orang tuh bisa. Dan kalau misalkan juga nih teman-teman ada yang misalkan nih kayak penasaran terus mau ikut event ini, jadi tuh di sana itu nggak semuanya dari luar gitu loh. Jadi banyak banget anak Indonesia. Jadi tau juga kalau misalkan kita mau pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa selama di luar sidang gitu loh. Oh gitu, iya. Jadi hanya ketika di sidang aja ya. Iya betul. Atau kita pas ngomong sama negara lain kan. Kalau Malaysia mungkin masih nyambung ya?
Iya, Malaysia mungkin masih nyambung. Tapi ketika kita bicara dengan Vietnam atau Thailand, nah, tapi apa yang didapat dari apa ya di event itu, Vin? Apa yang Kalau didapat? yang didapat yang pertama itu pasti relasi ya. Mm-mm. Relasi dan pelajaran, karena kan kita di situ Mm-mm. belajarnya bukan cuman public speaking, terus juga di situ kan kita juga belajar tentang diplomasi, habis itu leadership. Jadi semuanya dapat sih kalau menurut aku. Uh, Sama liburannya nah, juga dapat. liburan itu yang penting kayaknya. Itu yang paling penting Karena kayaknya. iya, karena ya berapa hari di sana? Berapa hari ya? Di Sekitar 3 atau 4 harian sih aku di situ. 3 atau 4, lumayan lah liburan 3 sampai 4 hari. Lumayan banget. Oke. Oke, aku ingin gali tentang apa yang Indah lakukan awalnya tertarik mengikuti event-event seperti itu, kemudian mencari informasi dan memupuk apa ya, percaya diri ya di situ, karena sebagai Jambi mungkin kalau untuk di Indonesia kan Jambi bisa dibilang ini ya, masih kalah dengan siswa-siswa atau pelajar-pelajar dari kota-kota besar lainnya. Nah, kalau awalnya gimana ini bisa menemukan event ini kemudian masuk atau mencoba seleksi itu? Bisa bagi ilmu lah ke teman-teman itu. Oke, Jangan jadi diambil sendiri ilmunya. Jadi Oke. aku waktu itu ada temen aku nih yang ikutan event ini, cuman dia nggak dia anak Jambi, cuman nggak di Jambi waktu itu. Terus aku lihat kan, kok kayaknya seru banget ya gitu. Dia ada foto sama beberapa anak-anak dari luar kan, mereka bawa benderanya masing-masing waktu itu. Abis itu kebetulan waktu itu juga tamunya itu Frederica Alexis-Kal, itu Putri Indonesia. Oh ya, Putri Indonesia. Iya, iya dia tuh Oh, jadi yang jatuh itu kan? Yang bukan jatuh dong. itu kan? Iya kan? Kayaknya jatuh itu. Enggak ya? Bukan Enggak Frederica dong. yang jatuh itu. Enggak, bukan Oh dia. ya, oke, lanjut. Jadi waktu itu dia kan, terus aku jadi kepo dong, ya kan. Sebenarnya temen aku ini nggak ada update sama sekali sih, cuma waktu itu ada kayak nge-tag gitu akunnya @internationalmun. Terus aku kepo ini nih apa? Bentar, akunnya apa tadi? International MUN. Oke, tertulis akunnya internasional MUN. MUN. Oke, lanjut. Iya. Terus kan habis itu aku lihat kan, ternyata wah asik juga nih gitu. Terus juga mereka kan nggak nggak harus mematoki misalkan dianya dari latar belakang apa aja tuh nggak. Jadi semuanya juga bisa masuk gitu loh. Terus juga karena teman aku itulah makanya aku kepoin. Nah, terus waktu itu kebetulan ya di tahun 2019 akhir kalau nggak salah waktu itu pendaftarnya masih buka. Ada kayak iklan di Instagram gitu loh pas aku swipe. Nah abis itu ya udah kan aku klik. Terus pas aku klik itu ya udah aku iseng aja nih sebenarnya daftar kayak gitu kan. Terus seleksinya itu juga waktu itu paling kuat kalau nggak salah karena motivation letter, karena di bawahnya itu ada motivasi dari diri kita sendiri kenapa kita mau ikut event itu gitu loh. Ngisi itu habis itu aku submit, aku nggak ada harapan juga sih, ternyata pas besoknya aku dikirimin invitation letter kayak congratulations Indah gitu, kamu keseleksi buat email ikut atau via email, invitation letternya by email? Oh, by email ya. by email. Waktu itu Ida sudah semester 3, mungkin 3-4 ya, 2019 2019 akhir sih itu semester 45 5 ya deh berarti kayaknya. ya. 5 ya, oke. Kalau nggak salah 5. Oke. Artinya pas posisi itu Indah sudah cukup ini ya, istilahnya kalau di FKM sudah banyak ilmunya lah seperti itu Iya, ya. alhamdulillah Maksudnya sih. karena akan selesai kan tentunya waktu. Oke, habis Indah dapat invitation letter, kemudian ada kaget enggak waktu Kaget banget. Karena kebetulan juga kan ya pas aku tanyain sama teman-teman aku, maksudnya setelah event itu,
mereka bilang katanya aku tuh dapat invitation letter tuh nggak sehari setelah aku ngirim itu loh gitu. Jadi tuh mereka tuh ada kayak yang jadwalnya 3 hari, seminggu, 2 minggu gitu loh. Jadi makanya aduh bersyukur banget ya gitu langsung dapat invitation